Bertemu dengan saya lagi, Ted, di dalam video pembelajaran mengenai teori portofolio dan analisis investasi. Topik yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah mengenai pengukuran kinerja portofolio. Sebelum saya membahas mengenai pengukuran kinerja portofolio, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kita melakukan investasi, tahap akhir dari aktivitas kegiatan investasi, proses investasi adalah kita melakukan evaluasi terhadap kinerja investasi pada portofolio tersebut. Maka pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas bagaimana kita mengukur kinerja portofolio. Kita lihat evaluasi kinerja portofolio terkait dengan dua isu. Yang pertama, kita berbicara mengenai mengevaluasi apakah return portofolio mampu memberikan return di atas return acuan yang dijadikan benchmark. Yang kedua adalah mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung. Untuk itu, maka di dalam kita melakukan pengukuran kinerja portofolio, kita harus memperhatikan 4 faktor ini. Yang pertama, kita harus melihat mengenai tingkat risiko. Yang kedua, kita akan melihat mengenai periode waktu kita mengukur kinerja portofolio. Yang ketiga, penggunaan patok duga atau benchmark sebagai acuan untuk kita melihat apakah portofolio itu outperform atau underperform. Dan yang terakhir adalah tentunya sesuai dengan tujuan investasi kita. Oke, selanjutnya kita lihat mengenai pengukuran tingkat return portofolio. Metode sederhana yang biasanya dipakai untuk menghitung semua aliran kas yang diterima, yaitu biasanya kalau kita investasi pada saham, umpamanya kita mempunyai dividen dan capital gain. Selanjutnya dibagi dengan nilai pasar awal dari investasi tersebut. Kelemahan metode ini adalah hanya sesuai dengan portofolio yang statis, yaitu portofolio yang tidak mempunyai arus kas keluar maupun masuk dari investor. Maka kita lihat. Oke. Nah, bagaimana cara mengatasi kelemahan metode pengukuran sederhana tersebut? Yang pertama, kita lihat ada 2 alternatif yang bisa mengakomodasi waktu dan adanya arus kas keluar maupun masuk dari investor. Yaitu kita bisa menggunakan yang pertama, metode yang pertama adalah dengan menggunakan time weighted rate of return. Yang kedua, menggunakan dollar weighted rate of return. Kita lihat selanjutnya bagaimana kita menggunakan time weighted rate of return. Time weighted rate of return adalah menggambarkan besarnya. Oke, ya, kita melihat besarnya time weighted rate of return ini tidak dipengaruhi oleh penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama perhitungan return portofolio. Yang kedua, kita lihat dollar weighted rate of return. Return yang benar-benar diterima oleh investor ditentukan oleh besarnya arus kas masuk dan keluar dalam investasi portofolio akibat adanya tambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio tersebut. Kita akan lihat mengenai contoh bagaimana kita menghitung yang namanya time weighted rate of return dan dollar weighted rate of return. Yang pertama kita lihat perbandingan utama antara time weighted rate of return dan dollar weighted rate of return. Persamaan time weighted rate of return dan dollar weighted of return. Kedua metode tersebut sama-sama bisa digunakan untuk menghitung return portofolio dan sama-sama merupakan metode perhitungan yang valid. Perbedaannya adalah dollar weighted rate of return lebih sesuai digunakan oleh para investor karena metode ini akan bisa menjawab pertanyaan berapa besar return yang akan diterima oleh investor. Sedangkan
time weighted rate of return lebih cocok digunakan untuk manajer investasi karena bisa menjawab pertanyaan berapa besar return yang ditawarkan dari portofolio tersebut. Kita lihat dalam ilustrasi berikut ini. Pertama saya akan memberikan ilustrasi mengenai bagaimana kita menghitung time weighted rate of returns. Dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menghitung berapa besar return dari portofolio tersebut dengan menggunakan metode time weighted rate of return. Oke, kita mempunyai contoh suatu portofolio yang diamati selama 3 tahun, terdiri dari kita perhatikan setiap tahun memberikan return berturut-turut sebesar 5%, 8%, dan 10%. Maka berapa time weighted rate of return? Kita bisa menghitung dengan rumus yang disebutkan di sini. Kita bisa mendapatkan bahwa dengan menggunakan time weighted rate of return, kita mendapatkan besarnya adalah 24,7%. Selanjutnya kita lihat bagaimana kita menggunakan metode dollar weighted rate of return. Dengan menggunakan dollar weighted rate of return, kita bisa menggunakan rumus ini. Sebagai contoh kita lihat, di sini ada data yang bisa kita lihat bahwa seorang ibu menginvestasikan 100 juta pada awal periode pertama. Ketika dia membeli suatu portofolio saham. Pada akhir periode pertama, ibu tersebut mendapatkan dividen sebesar 7 juta. Pada akhir periode, ibu tersebut menjual portofolio sahamnya dan menerima 120 juta. Dengan demikian kita bisa membuat cash flow dari ibu tersebut pada tabel berikut ini. Nah, dengan menggunakan tabel berikut ini kita akan mencoba menghitung yang disebut dengan dollar weighted rate of return. Kita lihat perhitungannya. Dengan perhitungan ini maka kita bisa melihat bahwa besarnya return yang akan diterima oleh ibu ini selama periode investasi adalah sebesar 13,1%. Inilah yang sebenarnya kita lihat. Maka pada saat kita mau melakukan pengukuran kinerja portofolio, kita lihat apakah ini dari sisi investor ataukah dari kinerja fund managers. Karena kalau dari kinerja fund manager, maka perhitungan time weighted rate of return lebih tepat. Karena fund manager tidak punya kontrol terhadap arus kas masuk dan keluar dari dana investor. Oke, nah sekarang kita lihat selanjutnya mengenai risk adjusted performance. Di dalam kita mengukur kinerja, kita tidak hanya bisa menggunakan faktor return. Kita harus memperhatikan juga besar risiko dari investasi tersebut. Maka pada metode berikut ini kita menggunakan yang disebut dengan risk adjusted performance. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Tentunya ada lebih dari 3 metode ini, tapi 3 metode ini yang paling umum biasanya digunakan. Yang pertama itu adalah kita menggunakan index Sharpe. Yang kedua kita menggunakan index trainer, dan yang terakhir kita menggunakan yang disebut dengan index Jensen. Mari kita lihat pada masing-masing metode tersebut. Saya mulai dengan index Sharpe. Disebut juga dengan istilah reward to variability ratio, di mana indeks Sharpe ini menggambarkan suatu return portofolio dikurangi dengan risk free dibagi dengan standar deviasi dari portofolio itu, atau yang kita sebut juga dengan total aset. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Kita mempunyai tabel di mana dari tabel ini kita bisa melihat rata-rata return untuk portofolio A, B, C, D, dan kita punya data mengenai return pasar. Karena return pasar nanti kita pakai sebagai benchmark. Kita juga punya data mengenai risk free rate. Dari data ini kita bisa melihat setiap return yang dihasilkan itu ada risiko yang kita ukur dengan standar deviasi. Jadi ada 2 jenis risiko yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama kita bisa melihat adalah
menggunakan total risk yaitu standar deviasi, dan yang kedua kita menggunakan systematic risk yang kita gunakan koefisien beta. Nah, dari data yang ada maka kita bisa menghitung ya yang disebut dengan kinerja keempat portofolio itu dengan menggunakan indeks Sharpe atau yang kita sebut tadi dengan reward to variability. Ini yang sebenarnya kita lihat, sehingga dari keempat portofolio tersebut dan dari pasar kita bisa melihat di sini urutan mana yang mempunyai Sharpe ratio atau Sharpe index yang paling tinggi. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ada dua portofolio yang outperform karena mempunyai Sharpe ratio lebih besar dari pasar. Oke, nah kita lihat di sini. Ya, jadi dari tabel itu jelas sekali bahwa saya ulangi, portfolio D dan portfolio B outperform, sedangkan portfolio C dan portfolio E itu tidak outperform. Oke, nah di sini penjelasannya saya kira saya sudah menjelaskan semua di sini dan kita lihat di dalam gambar ini. Kalau saya membuat gambar di mana pada garis horizontal ya itu adalah menggambarkan standar deviasi, sedangkan garis vertikal menggambarkan return yang diharapkan, maka kita bisa memasukkan portfolio tersebut di dalam gambar dua dimensi ini. Ya, dan kalau saya menarik garis dari titik risk free ya melalui return pasar dan risiko, maka saya akan mendapatkan suatu garis yang nanti kita sebut dengan garis pasar modal. Ya, sehingga semua portofolio yang berada di atas garis pasar modal itu adalah portofolio yang outperform, sedangkan yang di bawah itu adalah merupakan portofolio yang underperform. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada metode yang kedua. Metode yang kedua ini adalah index trainer. Kadang-kadang kita sebut juga ya trainer ratio. Kadang-kadang kita sebut juga dengan reward to volatility ratio. Kalau tadi pada Sharpe kita sebut reward to variability ratio, kalau ini kita sebut dengan reward to volatility ratio. Ya, yaitu kita lihat kalau yang pertama tadi return portfolio dikurangi dengan risk free dibagi dengan total risk atau standard deviation, maka pada trainer index kita bagi dengan beta dari portofolio itu. Kita lihat hasil perhitungannya. Dengan menggunakan tabel yang sama, kita bisa melihat di sini perhitungan index trainer. Ya, jadi kalau kita memperhatikan DC itu mempunyai index trainer lebih besar dari pasar yang besarnya 5. Artinya apa? Bahwa portofolio D dan C itu adalah outperform, sedangkan portofolio A dan B itu underperform. Kita bisa melihat pada gambar berikut ini. Ya, sama. Kalau di dalam tadi kita menggunakan total risk atau standar deviasi, maka garis yang kita tarik ini itu disebut dengan garis pasar modal atau yang kita sebut dengan capital market line. Tapi kalau yang kita pakai di bawah itu bukan total risk tetapi beta portfolio, maka garis ini yang kita sebut dengan security market line atau kita sebut dengan garis pasar sekuritas. Itu yang sebenarnya kita lihat. Ini kita sebut dengan garis pasar sekuritas. Saya ulangi ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan indeks Sharpe, mata yang kita gunakan itu adalah total risk. Sehingga garis yang kita peroleh itu namanya garis garis capital market line. Sedangkan kalau kita menggunakan beta atau systematic risk, maka garisnya kita sebut dengan security market line atau garis pasar sekuritas. Ini yang sebenarnya kita lihat, dan dari gambar ini tampak bahwa semua portofolio yang berada pada security market line, di atas security market line merupakan portofolio yang outperform, sedangkan yang berada di bawah merupakan portofolio yang underperform. Sekarang kita lihat pada bagian berikutnya. Ya, jadi
Saya kira ini penjelasan yang saya sampaikan. Indeks Sharpe dan indeks trainer akan memberikan informasi peringkat kinerja portofolio yang berbeda. Ya. Pilihan indeks mana yang akan dipakai tergantung dari persepsi investor terhadap tingkat diversifikasi dari portofolio tersebut. Berikutnya, dalam indeks Sharpe, risiko yang dianggap relevan adalah risiko total, yaitu merupakan penjumlahan dari risiko sistematis dan risiko unsistematis. Sedangkan pada indeks trainer hanya menggunakan risiko sistematis. Ini yang sebenarnya kita lihat. Selanjutnya kita bisa melihat di sini. Jika suatu portfolio dianggap telah terdiversifikasi dengan baik, berarti return portofolio tersebut hampir semuanya sudah dipengaruhi oleh return pasar. Untuk portofolio tersebut tentu lebih tepat jika kita menggunakan trainer. Atau dengan kata lain, suatu portofolio yang sudah terdiversifikasi dengan baik, yang kita sebut dengan well diversified, maka sebenarnya menggunakan indeks trainer atau indeks Sharpe itu akan memberikan hasil yang sama. Karena apa? Total risk itu sudah hampir sama dengan systematic risk. Ini yang sebenarnya kita lihat dalam contoh tersebut. Oke, nah sekarang kita lihat yang terakhir, kita bahas mengenai yang disebut dengan indeks Jensen. Indeks Jensen ini kita akan melihat apakah ya biasanya rumus ini diawali dengan kita menggunakan return portfolio dikurangi dengan risk free, lalu kita coba untuk meregresikan return portfolio tersebut yang dikurangi dengan risk free, diregresikan dengan return pasar dikurangi dengan risk free, akhirnya kita mendapatkan koefisien yang namanya Jensen coefficient, Jensen alpha. Sehingga kalau Jensen alpha itu positif dan signifikan, maka kita katakan portfolio itu outperform. Tetapi kalau dia negatif dan signifikan, maka kita katakan portfolio itu underperform. Kalau dia positif maupun negatif, tapi tidak signifikan, maka kita tidak bisa mengatakan dia outperform ataupun underperform. Artinya apa? Alpha, Jensen alpha itu tidak beda dengan nol. Artinya dia sama dengan nol. Berarti portfolio itu tidak bisa kita katakan outperform atau underperform. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat. Maka sekali lagi bahwa di dalam kita melakukan evaluasi suatu kinerja portofolio, kita harus menggunakan tolok ukur yang tepat. Oke, saya kira ini adalah bagian akhir dari video pembelajaran mengenai pengukuran portfolio. Kita bertemu di lain waktu.